pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Ustadzah Leni. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Anak-anak masih ingat ya pelajaran pada minggu yang lalu tentang siklus air? Secara alami, air di bumi selalu diperbarui melalui siklus air, sehingga jumlahnya tidak berkurang. Akan tetapi, mengapa ketika musim kemarau masih ada daerah yang mengalami kekeringan? Nah, hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya curah hujan. Nah, kegiatan manusia yang dapat mengurangi cadangan air, contohnya adalah yang pertama, pembangunan lantai beton. Permukaan tanah yang ditutup aspal atau beton dan dibangun perumahan serta gedung bertingkat dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Nah, akhirnya tanah yang tertutup dapat mengurangi daerah resapan air saat terjadi hujan. Akibatnya adalah air yang meresap ke dalam tanah berkurang. Oleh karena air yang meresap berkurang, maka cadangan air tanah menjadi tidak banyak. Yang kedua adalah pencemaran udara. Asap pabrik dan kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas buangan yang dapat mencemari udara. Gas-gas buangan tersebut misalnya adalah gas sulfat dan nitrat. Zat-zat pencemar tersebut akan bereaksi dengan uap air di atmosfer, lalu turun sebagai hujan. Nah, itulah yang disebut dengan hujan asam. Hujan asam ini sangat berbahaya karena dapat mencemari air permukaan bumi, mematikan tumbuhan, dan melapukkan bebatuan. Yang ketiga adalah pengambilan air tanah secara berlebihan. Pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa diiringi dengan jumlah masuknya air ke dalam tanah dapat mengurangi cadangan air tanah. Selain itu, dapat berakibat menurunnya permukaan tanah. Yang keempat adalah penggundulan hutan. Penggundulan hutan disebabkan karena pepohonan di hutan yang ditebang atau dibakar membuat jumlah pohon berkurang. Semakin berkurangnya tumbuhan, jumlah air yang tersimpan di dalam tanah pun semakin berkurang. Oleh sebab itu, hutan yang gundul dapat mengakibatkan air mengalir di permukaan tanah tanpa ada yang menahan, sehingga mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Selain itu, dapat menyebabkan tanah longsor dan dapat juga menyebabkan banjir. Selanjutnya adalah penghematan air. Kita selalu memanfaatkan air bersih. Air bersih memiliki ciri tidak berbau,
tidak berasa, dan tidak berwarna. Kita menggunakan air bersih untuk mandi, minum, mencuci, dan memasak. Tapi pada saat musim kemarau, persediaan air bersih berkurang. Maka dari itu, kita harus menghemat air dan memanfaatkan air setiap hari. Tindakan penghematan air yang dapat dilakukan di rumah antara lain: yang pertama, menutup keran dengan rapat setelah digunakan agar air bersih tidak terbuang, dan menutup keran air saat menggosok gigi, mencuci muka, atau mencuci piring. Yang kedua adalah menyiram tanaman pada pagi atau sore hari agar tidak banyak air yang menguap karena panas matahari. Gunakan air limbah yang tidak terlalu kotor untuk menyiram tanaman. Atau jika kita mencuci beras, airnya jangan dibuang, bisa untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, jika memungkinkan, mandilah dengan pancuran. Mandi dengan berendam dan menggunakan gayung lebih boros air. Jika mencuci pakaian dengan tangan, gunakan 3 ember. Ember pertama untuk merendam dan menyabun. Ember kedua untuk membersihkan. Ember ketiga untuk membilas. Yang kelima, jika mencuci menggunakan mesin cuci, operasikan mesin cuci dengan beban cucian penuh. Yang terakhir, sebaiknya mencuci mobil, motor, dan sepeda dengan lap dan ember. Cucilah kendaraan di atas rumput taman, sehingga sekaligus menyiram tanaman. Setelah mengetahui bahwa persediaan air bersih di dalam tanah amat terbatas, maka anak-anak harus menggunakan air sehemat mungkin. Maka dari itu, anak-anak bisa melakukan percobaan menjernihkan air kotor agar dapat dimanfaatkan menjadi air bersih. Contoh percobaan menjernihkan air ada pada halaman 104. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti. Untuk tugas, anak-anak bisa mengerjakan halaman 106 dan 107. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.